Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhur indallah isna asyra syahra. Wa qala ta'ala aidan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma arafata man shoma asyura wa fi riwayatin man shoma tasu'a yukafiru sanata al-madiyata. Wa fi riwayatin ana wa kafilul yatimi hakada fil jannati wa asara asbabah wal wusta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman dan masjid sekitarnya, jamaah Tafaqquh Fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah taala berikan kesehatan, kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dengan menunaikan sholat subuh, alhamdulillah dengan berjamaah. Sholat subuh adalah perintah Allah dan berjamaah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam, salam teriring salawat, mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, uswatun hasanah kita, Habibana wa Syafi'ana Zuhrina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk mengikuti, mengamalkan, menyampaikan, mendakwahkan apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin muslimat besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali Tafaqquh Fiddin kita, ngaji kita dengan tema yaitu fikih ibadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa taala, sejarah penetapan penanggalan kalender Islam itu mungkin akan disampaikan nanti malam. Kemudian hikmah daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun juga akan insyaallah disampaikan yaitu nanti malam. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan yaitu materi dalam kajian pandangan fikih, yaitu bulan Muharram atau biasa disebut dengan bulan Asyura. Asyura disingkat jadi suro saja. Kenapa? Karena kalau diucapkan asu, nah ini saru, nah, maka hanya diucapkan suro saja ya. Dalam pandangan fikih, amalan di bulan Muharram atau amalan di bulan Asyura, satu berpuasa, dan yang kedua adalah menyantuni anak yatim.
ketika sahabat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di Madinah ini melihat, menemui orang Yahudi yang tinggal di Madinah, orang Nasrani yang tinggal di Madinah, orang Yahudi yang tinggal di Madinah, komunitas Yahudi yang tinggal di Madinah itu dari golongan Bani Nadir. Kemudian komunitas orang Nasrani yang tinggal di Madinah itu dari golongan Bani Najjar. Nah, dua golongan orang Yahudi, orang Nasrani ini ketika sampai di bulan Muharram, ketika sampai di bulan Asyura, mereka ini berpuasa. Yang pada akhirnya para sahabat Nabi lapor pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wajadna Yahuda Madinata, wajadna Nasara Madinata, yasumuna Asyura'a, kaifa minna ya Rasulullah?" Qala antum ahaqqu bisyam. Yang artinya, ya Rasulullah, kami menemukan orang Yahudi Madinah. Ya Rasulullah, kami menemui orang Nasrani Madinah. Mereka ini berpuasa di bulan Muharram. Mereka ini puasa Asyura. Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami? Rasulullah menjawab, antum ahaqqu bisyam. Antum kalian ahaqqu lebih berhak bisyami dengan berpuasa. Mereka berpuasa hanya menghormati nabinya. Orang Yahudi berpuasa itu menghormati nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, selamat daripada kejar-kejaran Fir'aun. Ini tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Maka orang Yahudi tanggal 10 di bulan Muharram itu berpuasa hanya memuliakan dan menghormati nabinya saja. Kemudian orang Nasrani berpuasa itu juga menghormati Nabi Isa. Nabi Isa diselamatkan daripada kejar-kejaran raja yang zalim. Nabi Isa bersembunyi di dalam goa, kemudian diangkat ke langit, dirafak ke langit. Ini pun juga tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Maka Nabi Isa selamat ya dari kejar-kejaran raja yang zalim tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Maka orang Nasrani ini menghormati. Ini Nasrani yang dulu, bukan sekarang. Nasoro yang dulu, bukan sekarang. Ya, menghormati, maka mereka berpuasa. Rasulullah sampaikan, seandainya saya tahun depan masih diberikan umur panjang, seandainya saya tahun depan masih diberikan kesehatan dan kesempatan, la asumanna tasu'a, la asumana Asyura, pasti saya akan puasa di tanggal 9, pasti saya akan puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Apa boleh kata, rupanya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat. Dari riwayat ini, walaupun toh hadis ini tidak sampai tingkatan sahih, tapi paling tidak bisa menjadikan motivasi dalam kita beramal. Secara kajian fikih, puasa di bulan Muharram hukumnya sunnah muakkad, karena Rasulullah selalu berpuasa di bulan Muharram. Jadi secara fikih, hukum puasa di bulan Muharram atau bulan Asyura itu hukumnya sunnah muakkad, karena Rasulullah itu sering melaksanakan. Para alim ulama fikih menjelaskan puasa di bulan Muharram dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10.
Ya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu kalau ada itu kalau ada kesehatan, kesempatan dan kemampuan. Ketika tidak 10 hari, boleh kurang. Ganep, ganjil silahkan. Akan tetapi ganjil lebih diutamakan karena Allah Ta'ala Maha Ganjil, mencintai bilangan yang ganjil. 9 hari, 7 hari, 5 hari, 6 hari, boleh, semuanya boleh. 3 hari, kalau 3 hari 8, 9, 10. Kalau 2 hari 9 sama 10. Kalau 1 hari 10 saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man soma asura'a, man soma tasu'a'a, yukafiru sanata al-madiyata. Barang siapa yang berpuasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram. Riwayat yang kedua, barang siapa yang berpuasa di hari tanggal 9, namanya Tasu'a, yukafiru sanata al-madiyata, menghapus dosa kecil 1 tahun yang telah lewat. Amin Allahumma amin. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada diri saya, keluarga saya, jamaah kita semua, mari kita gelurakan, mari kita ramaikan sebagaimana kebiasaan masyarakat kita menyambut tahun baru dalam penanggalan kalender Islam ini pawai, yaitu pawai obor. Walaupun toh sudah ada listrik Pak Haji. Ya kalau dulu memang nggak ada listrik, obor. Sekarang walaupun toh sudah ada listrik, ya tetap pawai obor, bukan pawai listrik Pak Haji. Dan sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalan Nabi, amalan Rasul yang pertama di bulan Muharram, yaitu berpuasa. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di Madinah sejak zaman Nabi itu sudah ada komunitas Yahudi. Di Madinah sejak zaman Nabi itu sudah ada komunitas Nasrani. Para alim ulama menjelaskan sampai hari kiamat ya di Madinah ya itu akan ada komunitas Yahudi dan Nasrani. Seandainya bukan orang Yahudi, orangnya bukan Yahudi, orangnya bukan Nasrani, tapi sifatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Seperti di Arab, seperti di Madinah. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani mereka sudah minggir. Mereka sudah ke Israel. Mereka sudah ke Syria. Tapi sifatnya Yahudi, sifatnya Nasrani itu sampai hari kiamat. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar sebagai tambahan. Ini yang pertama, amalan Nabi, amalan Rasul di bulan Muharram, yaitu berpuasa. Kemudian yang kedua, amalan Nabi, amalan Rasul di bulan Muharram dalam kajian fikih tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan anak yatim Madinah, kumpulkan ya anak-anak yatim Madinah yang ditinggal mati bapaknya ya dalam medan pertempuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan di Masjid Nabawi, kemudian Rasulullah berkhutbah. Di antara isi khutbahnya adalah, wahai anak-anakku sekalian, apakah kamu ikhlas dan ridho kalau saya menjadi bapak-bapak kalian? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam santuni. Nah, dari riwayat ini para alim ulama fikih menjelaskan bahwasanya amalan Nabi, amalan Rasul di bulan Muharram tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Ya, kalau tidak salah hari apa itu? Hari Rabu atau hari Kamis itu. Ya, ini disunahkan untuk menyantuni anak yatim. Dalam kajian fikih mengingatkan kepada kita semua bahwasanya al yatimu huwa waladun la abba wala amma qoblal balih.
Jadi anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya, namanya yatim. Anak yang ditinggal mati ibunya, namanya yatim. Dan sebelum baligh, balighnya laki-laki itu 15 tahun, balighnya perempuan itu 9 tahun. Jadi anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya, namanya yatim. Anak yang ditinggal mati ibunya juga namanya yatim. Dua-duanya ninggal, yatim. Salah satu ninggal, yatim. Bapaknya mati, yatim. Ibunya mati, yatim. Gak ada bapaknya mati, yatim. Ibunya piatu. Itu gak ada. Dalam bahasa fikih, bapaknya mati ya yatim, ibunya mati ya yatim, kedua-duanya mati ya yatim. Gak ada yatim. Nah kalau bahasa kita kan bahasa kita, istilah kita, bapaknya mati namanya yatim, ibunya mati namanya piatu, kedua-duanya yatim piatu. Dan sebelum balighnya laki-laki itu 15 tahun. Wa alamatul bulughi lidzakari khamsa asara sanah. Alamat balighnya anak laki-laki itu 15 tahun. Jadi 15 tahun ke bawah dinamakan yatim. 15 tahun ke atas secara fikih bukan yatim tapi fakir atau miskin. Ini kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan, wa alamatul bulughi lil mar'ati tis'a sanatin. Alamat baligh anak perempuan tis'a sanatin, 9 tahun. Jadi 9 tahun ke bawah disebut yatim, 9 tahun ke atas fakir atau miskin. Jadi dalam kajian fikih itu anak yatim itu ada batasannya. Kenapa kok dibatasi? Iya, kalau tidak dibatasi nanti bapak-bapak ibu-ibu juga ngaku yatim. Lah kalau bapak-bapak ibu-ibu yang nggak punya bapak nggak punya ibu ngaku yatim, nanti amplopnya kurang. Loh, Pak Haji ini kan bawahnya cuma sekian. Kalau nanti bapak-bapak ngaku yatim, tombok nanti Pak Haji. Nah, amplopnya kan terbatas. Makanya anak yatim dibatasi. Yaitu apa? Sebelum baligh. Nah, amalan Nabi, amalan Rasul di bulan Muharram, tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Kumpulkan anak yatim. Rasulullah berkhutbah, di antara isi khutbahnya, apakah karena anakku sekalian ikhlas dan ridho kalau saya menjadi bapak-bapak kalian? Rasulullah mengangkat anak yatim, berarti mengangkat anak yatim, mengasuh anak yatim secara kajian fikih hukumnya sunnah bagi yang mampu. Kalau belum, jangan. Terus sekalian akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menyantuni anak yatim. Sekarang riwayat yang berkenaan dengan menyantuni anak yatim. Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatimi hakada fil jannati wa asaro asababah fil wusta." Saya dan orang yang menanggung beban hidup anak yatim, menyantuni anak yatim di surga seperti ini. Rasulullah isyarah dengan jari telunjuk, Rasulullah isyarah dengan jari tengah. Jadi orang yang menyantuni anak yatim besok di surga dekat dengan Rasulullah, bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, barang siapa yang kepingin doanya dikabulkan oleh Allah, man arada ayustajaba doaahu, barang siapa yang kepingin doanya dikabulkan oleh Allah, santuni anak yatim, sayangi anak yatim, minta doanya anak yatim. Yang kedua, man arada ayalina qalbahu, barang siapa yang kepingin hatinya lembut, falyarham al yatim, maka sayangi anak yatim, santuni anak yatim.
Disunahkan ketika menyantuni anak yatim itu sambil ngelus kepalanya, megang kepalanya. Dalam riwayat dijelaskan barang siapa yang menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim sambil ngelus kepalanya, sebanyak rambut anak yatim sebanyak itulah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ketika menyantuni anak yatim sambil ngelus kepala anak yatim, megang anak yatim, sebanyak rambut anak yatim setinggi itulah derajat kita besok di hari kiamat akan ditinggikan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Riwayat yang lain Rasulullah bersabda, khairul baiti fihi yatimun yurham. Sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disayangi. Tidak dibedakan antara anak kandung, anak tiri, anak yatim, sama. Sejelek-jeleknya rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, bukan disayangi tapi disia-siakan. Walaupun toh rumahnya bagus, tapi pandangan Allah dan Rasulnya itu adalah jelek. Rumahnya sederhana, di dalamnya ada anak yatim, pandangan Allah dan anak yatim yang disayangi, pandangan Allah dan Rasulnya rumah itu adalah bagus. Orang-orang yang menyantuni anak yatim diibaratkan kaki kanan duluan masuk surga. Orang-orang yang mensia-siakan anak yatim diibaratkan kaki kiri duluan masuk neraka. Wal iyadu billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sering kita baca surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ara'aita Muhammad, apa yang engkau ketahui? Alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang mensia-siakan anak yatim, menterlantarkan anak yatim, tidak peduli nasib masa depan anak yatim. Ini pendusta agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, tidak peduli, tidak mendorong, tidak memberikan motivasi dan spirit membantu fakir dan miskin. Jauh sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, mari kita pahami bersama-sama bahwasanya Allah ta'ala berikan rezeki kepada kita. Apa yang Allah ta'ala berikan kepada kita itu bukan milik kita, tapi amanah. Mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian apa-apa yang telah kami rezekikan itu diinfakkan. Allah ta'ala berikan rezeki kepada kita itu bukan kita semua, tetapi ada sebagian milik fakir dan miskin, anak yatim. Allah ta'ala berikan rezeki kepada mereka itu lewat kita. Mungkin mereka terbatas untuk mencari rezeki, tapi Allah ta'ala maha adil. Allah ta'ala berikan rezeki mereka lewat kita. Allah ta'ala berikan rezeki kita, tidak semuanya milik kita, tapi sebagian ada milik mereka. Yang pertama. Yang kedua, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma faka'annama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mengingatkan kepada kita semua yang diberi amanah anak yatim, sungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak yatim dengan cara zalim, tidak hak, tidak halal, faka'annama ya'kuluna fi butunihim nara, seakan-akan yang ia makan itu adalah bara api. Pantaslah orang-orang yang memakan harta anak yatim itu gendut-gendut, Pak. Ini mohon maaf, Pak Haji. Kenapa? Karena api kan panas kan gelembung, Pak Haji. Nah, sekali dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ia makan itu pada hakikatnya adalah api.
seakan-akan memasukkan ke dalam perutnya, faka'an nama yakuluna fi butunihim naro, seakan-akan memakan ke dalam perutnya naro, yaitu bara api. Ini di dunia. Wasayaslauna sa'ira, dan besok di hari kiamat itu akan dikembalikan neraka yang paling panas, namanya neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu adalah neraka yang paling panas, seperti neraka hawiyah. Nah, itu neraka juga paling panas. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperlihatkan contoh azab neraka. Contoh, Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, itu siksa apa itu Jibril? Karena ada seseorang yang perutnya besar sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu kalau di sini kira-kira sebesar Gunung Sulah, Pak. Nah, Gunung Sulah. Itu perutnya. Kemudian lidahnya menjulur sejauh mata memandang. Ya, berapa kilometer itu jauh mata memandang. Dilemparkan ke sebuah telaga darah dan nanah yang membusuk, dilempar ke tengah, sampai tengah minggir lagi, sampai pinggir bukannya ditolong tapi lempar lagi ke tengah. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, ini siksa apa lagi Jibril? Jibril menjawab, Muhammad, ini contoh bagi umat kamu yang ketika hidup di dunia itu suka 3 perkara. Yang pertama, suka makan harta haram. Suka makan harta haram. Yang kedua, suka makan harta riba. Dan yang ketiga, suka makan harta anak yatim. Jadi katanya harta anak yatim itu enak. Kenapa? Mudah nyarinya. Mudah nyarinya. Bapak-bapak, ibu-ibu buat proposal mengatasnamakan anak yatim. Iya, dari Teluk sampai Panjang, dari Teluk sampai Natar. Iya. Oh, dapat 1 tas itu. Kenapa? Karena kalau sudah mengatasnamakan anak yatim, semuanya itu akan iba. Bagaimana kalau saya anak yatim? Maka banyak yang iba. Mudah nyarinya. Kalau minta bantuan atas nama anak yatim itu mudah. Kenapa? Banyak orang yang iba. Lah itu kok diselewengkan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah amalan Nabi, amalan Rasul di bulan Muharram secara pandangan fikih. Nah, sekalian melakukan Subhanahu wa taala, di luar ini itu adalah amalan-amalan jahiliyah. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di luar ini itu adalah amalan-amalan jahiliyah. Tidak saya sebutkan secara detail ya, karena Pak Haji ini punya keris Pak Haji ini. Iya. Sekalian melakukan Subhanahu wa taala, selain ini adalah amalan-amalan jahiliyah. Ya, apakah pada malam tanggal 1 Muharram 1 Suro, apakah tanggal 10 ya. Di luar ini itu adalah amalan-amalan jahiliyah. Secara fikih, secara agama tidak ada. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Allah Subhanahu wa taala, ketika amalan-amalan itu tidak bertentangan dengan syariat, silahkan kerjakan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, tinggalkan. Dan sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian fikih, kerjakan, amalkan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarangnya, dan bahkan itu adalah ada unsur, yaitu apa? Syirik, tinggalkan. Ya, jadi dalam kajian fikih ya, kerjakan, amalkan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Contoh, ketika Rasulullah sampai Madinah, Rasulullah ini disambut gadis Madinah, bujang Madinah sambil sholawatan.
Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina cita bil amril muta'. Rasulullah ini nyuruh juga tidak, ngelarang juga tidak. Berarti hadroh, marawis, sholawatan boleh ya. Karena apa? Tidak ada dalil yang melarangnya. Kalau ada dalil yang melarangnya, jangan. Seperti kita minum bandrek. Betul bandrek Pak Jian? Hari ini ya, pagi ini bandrek ya? Ya. Oh, teh ya? Teh. Oh, saya kira bandrek. Iya. Minum bandrek. Bagaimana dalam kajian fikih? Boleh, boleh. Kenapa? Karena tidak ada larangan. Latas ribul bandrek, ada nggak? Latas ribu teh, nggak ada. Berarti boleh. Tapi kalau khamr ada larangan. Latas ribul khamro, jangan minum. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena ada larangan. Jadi sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau susu disunahkan. Kenapa? Karena Rasulullah minumnya susu. Insya Allah pertemuan yang akan datang susu Pak Haji. Jadi sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya minum air zam-zam sunnah. Karena Rasulullah minum air zam-zam. Nah kalau kita minum air zam-zam terus tekor bangkrut. Nah wong satu botol 300.000 ya di balai buku. Nah, sekalian yang akan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kok minumnya aqua, minumnya tripanca, minumnya boleh. Kenapa? Karena tidak ada larangan. Jadi sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kajian fikih, selagi tidak ada dalil yang melarangnya, silahkan. Tapi kalau ada dalil yang melarangnya, yaitu jangan. Yang berikutnya jamaah sekalian dimuliakan Subhanahu Wa Taala, mari kita luruskan akidah kita, tauhid kita. Ya, bahwasanya bulan Muharram atau bulan Asyura itu adalah bulan yang baik, bulan yang barokah. Tidak ada bulan yang pamali, tidak ada bulan keramat, orailok, nggak ada. Jadi sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang Arab jahiliyah itu mengkeramatkan yaitu bulan Syawal. Jadi bulan Syawal itu dianggap bulan apit karena kecepit antara dua hari raya. Hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Orang Arab jahiliyah kalau bulan Syawal itu tidak buat acara. Enggak nyunatkan, enggak nikahkan, enggak bangun rumah, enggak masuk rumah, enggak sedekahan. Kenapa? Wingit. Nanti akan ada bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pahamkan kepada orang Arab jahiliyah dengan menikahi Aisyah itu di bulan Syawal. Jadi Pak Haji kalau nikah lagi bulan Syawal Pak Haji. Kok kalian saya sih? Iya, ya kan Pak Haji kan biasa nikahin. Biasanya yang nikahin kan kau pengen nikah juga. Gitu loh Pak Haji. Jadi bulan Syawal. Kenapa? Karena Rasulullah menikahi Aisyah di bulan Syawal. Nah, sebagian masyarakat kita ini bulan Syura ini nggak boleh nikahan, nggak boleh menikah. Jadi sekalian Subhanahu Wa Taala, jadi sekali lagi ya, bulan Muharram, bulan Asyura adalah bulan barokah, bulan yaitu mulia. Jadi mari kita luruskan akidah kita, tauhid kita, bahwasanya sesuatu terjadi dan tidak terjadi semua adalah izin Allah. Mamin musibatin illa bi'idniha, mamin musibatin illa bi'ilmiha. Tidak akan terjadi suatu musibah, suatu bencana kecuali atas izin Allah. Tidak akan terjadi suatu musibah kecuali atas sepengetahuan Allah. Jadi sekali lagi, jamaah sekalian Subhanahu Wa Taala, mari kita luruskan akidah kita, tauhid kita, akidah Islamiyah kita, bahwasanya bulan Muharram adalah bulan mulia, bulan yang baik, nggak ada apa-apa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kemuliaan bulan Muharram adalah satu. Yang terakhir satu. Allah Ta'ala terima tobatnya Nabi Adam itu tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram.
Kalau Allah Ta'ala pertemukan Adam dan Hawa itu tanggal 9 di bulan Dzulhijjah yang diabadikan dalam ibadah haji wukuf di Arafah itu. Tapi Allah Ta'ala terima tobatnya Nabi Adam itu adalah tanggal 10 di bulan Muharram. Yang kedua, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh alaihissalam daripada banjir bandang tsunami selama 40 hari 40 malam di atas kapal. Kapalnya Nabi Nuh terdampar di sebuah puncak gunung namanya Jabal Nuh di daerah Turki, di daerah Armenia Turki. Ini tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim dari panasnya api. Nabi Ibrahim ini dibakar selama 40 hari 40 malam. Ya, Nabi Ibrahim merasakan dingin seperti di dalam Masjid Nurul Iman. Adem. Ini tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkan pun juga tanggal 10 di bulan Muharram. Nabi Musa sampai daratan yang asli, Fir'aun tenggelam di tengah laut pada tanggal 10 di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam dikeluarkan dari perut ikan juga tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam Allah Ta'ala pertemukan dengan bapaknya Nabi Yakub alaihissalam juga pada tanggal 10 di bulan Muharram. Nabi Yakub alaihissalam itu menangis ditinggal anaknya Nabi Yusuf sampai buta. Allah Ta'ala sembuhkan butanya juga pada tanggal 10 di bulan Muharram. Nabi Ayub alaihissalam ya, itu sakit nggak sembuh-sembuh, Allah Ta'ala sembuhkan sakitnya juga pada tanggal 10 di bulan Muharram. Amin Allahumma. Insya Allah tanggal 10 Muharram sembuh Pak Haji penyakitnya. Amin Allahumma amin. Ya Pak Haji dan teman-temannya, saudara-saudara kita yang sakit, semoga tanggal 10 di bulan Muharram ini disembuhkan sebagaimana para nabi dan para rasul. Amin Allahumma amin. Nabi Sulaiman alaihissalam ya, itu mendapat anugerah Allah ya, berupa istri yang ke-100, yang ke-1000 Pak Haji. Jadi sejarah ini Pak Haji, Nabi Dawud itu istrinya, bukan bapaknya Nabi Dawud. Nabi Dawud kan bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Dawud itu istrinya 100, tapi anaknya Nabi Sulaiman itu istrinya 1000. Wah, kalau Pak Haji kan menikahkan 1000 orang ya, ini Nabi Sulaiman 1000 istrinya. Yang ke-1000 adalah Ratu Bilqis. Ratu Balqis. Ratu Balqis, bukan Bilqis Humairah Roja ya. Jauh sekali melihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi para nabi, para rasul ya, ini dimuliakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Ini tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Makanya tanggal 10 di bulan Muharram itu dinamakan hari Asyura. Dan sekali melakukan Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi inilah amalan Nabi, amalan Rasul di bulan Muharram ya, di bulan Asyura. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Amin Allahumma amin. Dan sekali Subhanahu wa ta'ala, materi ini yang dapat disampaikan ya, kita masuk pada bagian yang kedua adalah diskusi, dialog. Mungkin ada yang mau ditambah, ada yang mau disampaikan yang masih berkenaan dengan materi ataupun di luar materi yang masih berkisar ibadah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Silahkan Pak Haji dipandu, diawali dari sebelah kanan.